Halo, welcome back. Nah, untuk kali ini aku akan membahas salah satu item terbaru dari pelatihan dasar CPNS, yaitu penguatan kompetensi teknis bidang tugas atau PKTBT. Kalau misalnya kita baru lulus sebagai CPNS, terus kita tanya ke alumni-alumni, apa sih PKTBT itu? Kemungkinan besar dan hampir seluruhnya itu mereka nggak tahu tentang ini, karena memang PKTBT baru dilaksanakan semenjak tahun 2022. Jadi formasi 2021 itu baru merupakan generasi pertama yang mengecap PKTBT ini. Makanya mungkin ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan kebingungan kita tentang PKTBT ini dan di sini aku akan coba membahas sedikit tentang PKTBT dari perspektif peserta ya. Jadi aku ini bukan bukan mentor, bukan orang yang paham tentang panduan PKTBT, tapi ini dari segi peserta. Aku baru aja selesai melakukan PKTBT. Jadi mungkin apa yang aku lakukan itu dapat membantu teman-teman yang mungkin kebingungan dengan mekanismenya. Mungkin udah nonton ya nih panduan atau kemudian secara teoretikalnya udah paham, tapi mungkin secara pelaksanaan dan mekanisme itu masih ada sedikit kebingungan. Semoga video ini bisa membantu gitu. Nah, sebenarnya sih goals dari kegiatan ini itu bagus banget karena kita diajarkan untuk mengenal banyak banget itu jenis kegiatan yang ada di dalam instansi kita. Kita akan ditaruh di pengelolaan kepegawaian, tata naskah kedinasan, pengelolaan keuangan, kemudian pengelolaan barang, tugas dan fungsi organisasi, serta tugas dan fungsi jabatan peserta. Kalau benar-benar kita lakukan PKTBT ini dengan optimal, otomatis kita sudah at least mengenal beberapa job desk yang ada di bagian-bagian terpenting, terutama manajemen yang ada di institusi kita. Seringnya kan kita hanya mengenal tupoksi kita aja ya, tentang jabatan kita aja, tentang profesi kita aja, sehingga kita ketika ditanya sesuatu tentang keuangan, ketika ditanya tentang tata naskah dinas, itu kita benar-benar nggak tahu sama sekali gitu loh. Nah, jadi PKTBT inilah yang jadi jembatan atau yang jadi media kita untuk mengeksplor lebih banyak pengetahuan kita tentang institusi kita tersebut gitu. Nah, pelaksanaannya ini sebenarnya kan pelaksanaan latsar ini nggak semuanya serentak ya. Ada yang memang pada saat penerimaan apa itu namanya SK mereka langsung masuk ke tahap PKTBT, jadi itu bagus banget, baru masuk ke instansi langsung dikenalkan ke bagian-bagian penting dari manajemen dan segala macamnya. Ada juga yang udah 1 tahun atau 1,5 tahun karena berbagai kendala mungkin ya di daerahnya, baru kemudian melakukan PKTBT gitu di awal latsarnya seperti aku nih. Jadi udah 1 tahun masuk kerja baru PKTBT. Jadi a little bit too late sih menurut aku dan a little bit not effective karena memang kita udah berjibaku juga dengan pekerjaan itu. Jadi ini lebih ke pengulangan atau penguatannya aja gitu untuk bidang ini. Jadi sebaiknya memang pelaksanaan itu di awal kalau misalnya boleh mengasih saran gitu ya. Jadi benar-benar ketika kita masih fresh, kita benar-benar siap untuk memahami semuanya dan masih dalam masa probation kita dikenalkan tentang itu. Tapi kalau udah 1 tahun gitu ya, itu kayaknya a little bit too late dan kita udah terlanjur diberi tupoksi, tugas dan sebagainya macamnya sehingga tumpang tindih deh tuh antara tugas dengan pelaksanaan PKTBT. Itu sih hambatan yang aku alami sebagai peserta ya. Jadi PKTBT itu eh prosesnya itu sekitar 15 hari atau lebih gitu ya. Nah, kita akan berkeliling ruangan mulai dari ruangan pengelolaan kepegawaian, kemudian kita juga ke tata niskah kedinasan, pengelolaan keuangan, pengelolaan BUMN, kemudian tugas dan fungsi jabatan peserta. Otomatis kita harus melapor terlebih dahulu ke bagian umum kepegawaian kalau misalnya di dinas. Kalau aku di puskesmas, aku langsung lapornya ke bagian kepala tata usaha dulu. Jadi tata usaha lah nanti yang akan membagi kami jadwal kami gitu. Jadi 2 hari ini misalnya Anessa berada di tata naskah dinas, teman aku berada di bagian pengelolaan keuangan, kemudian ada lagi yang di pengelolaan BMN. Nah, jadi kami dibagi supaya bisa merata mendapat ilmunya. Tapi ada juga teman-teman dari dinas lain yang itu mereka berkumpul di satu tempat, kemudian seperti ada seminar gitu ya. Jadi diberi pengetahuan secara bersama-sama juga oleh pembimbingnya, yaitu boleh-boleh aja yang penting transfer ilmunya dapat. Nah, di hari pertama biasanya kita itu dapat teori dulu, di hari selanjutnya baru kita dapat praktiknya. Misalnya di pengelolaan keuangan kita belajar cara melakukan penomoran SPJ gitu ya. Kita
kita belajar gimana membuat SPJ, kita belajar gimana ya apapun lah yang berkaitan dengan keuangan gitu. Nah, nanti di tata naskah kedinasan juga kita belajar gimana membuat dokumen-dokumen tata naskah kedinasan gitu. Ya mana sih yang tata naskah dinas itu gitu. Nanti kita akan dikasih lihat, diajarkan, kemudian juga membantu pekerjaan-pekerjaan yang ada di unit yang kita tempati tersebut. Jadi sebenarnya untuk sosialisasi ini bagus banget ya, karena kita mengenal banyak orang terutama di manajemen, kemudian paham pekerjaan mereka. At least ya walaupun nggak 100%, 20% kita tahu lah at least ya. Jadi nanti nggak kebingungan banget ketika suatu saat nanti bisa jadi aja kita pindah ke bagian tersebut gitu. Nah, pelaksanaannya selama 15 hari, jadi nanti kepala tata usaha yang akan membaginya. Dan kemudian juga yang harus nggak boleh dilupakan itu adalah catatan notulensi kita pada saat melakukan PKTBT. Jangan lupa dicatat apa aja nih pelajaran yang didapat hari ini di sana di sini gitu kan. Kemudian jangan lupa untuk dokumentasi kegiatannya dengan pengampu atau pembimbing kita. Jadi setiap kita melakukan kegiatan PKTBT itu harus dilampirkan dengan dokumentasi sebagai bukti kuat dari pelaksanaan PKTBT tersebut. Nah, sebenarnya kalau udah diserahin ke KTU itu udah aman sih masalah jadwal, udah aman juga masalah dokumentasi dan sebagainya macamnya. Nah, jangan lupa nih di akhir PKTBT itu kita meminta surat kalau kita udah selesai menyelenggarakan PKTBT-nya. Biasanya itu langsung dibikinkan oleh bagian kepegawaian ya. Nah, kemudian kalau udah tata usaha maaf. Nah, kemudian kalau udah selesai baru kemudian kita minta evaluasi. Nah, evaluasi kemudian juga nilai dari pembimbing kita. Nah, evaluasi tentu berdasarkan materi yang udah mereka kasih gitu. Jadi misalnya kita dikasih 10 soal. Dari 10 soal kita benarnya berapa, kemudian ya nilainya itu diberikan sesuai dengan pertimbangan dari pembimbing kita. Itu udah ada tuh rentang-rentangnya di panduan dari PKTBT itu sendiri gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau panduannya udah dibaca itu udah paham ya. Tapi yang perlu itu seperti yang aku sebutkan tadi, sebenarnya nggak semengerikan yang difikirkan kok. Dulu aku mikirnya, aduh ini gimana ya bikin ininya, ini gimana ya untuk bikin pelaporan segala macamnya. Enggak, contoh pelaporan PKTBT itu udah banyak banget tersebar. Jadi kita bisa lihat dan bisa tilik, oh ini yang harus dibikin, kemudian apa aja kelengkapannya. Lampiran-lampirannya seperti yang aku bilang itu ada surat penugasan PKTBT, surat penyelenggaraan PKTBT, kemudian ada jurnal harian, ada dokumentasi dan paraf dari pembimbing, kemudian daftar pustaka. Ya udah itu aja sih, nggak ada yang gimana-gimana juga. Tapi kalau misalnya memang nggak dikerjakan ya cukup menguras waktu sebenarnya kalau terburu-buru seperti aku misalnya ya. Aku lagi banyak kegiatan banget. Jadi agak sedikit molor melakukan PKTBT-nya, pelaporannya. Kalau untuk pelaksanaan aku udah melakukan jauh-jauh hari, jadi cukup menguras waktu juga untuk PKTBT ini. Nah, teman-teman, silakan lakukan PKTBT sebaik-baiknya dan semoga mendapatkan hasil yang bagus dan semoga nanti juga bisa menyelesaikan latar CPNS-nya dengan baik.